Alhamdulillah, mudik udah, lebaran udah. Maaf aneh yang belum, maaf lahir batin buat semuanya. Motomobil News kali ini kita akan membahas tentang yang mudik-mudik kemarin, yang seneng-seneng. Ataupun ada beberapa yang dukanya juga ada. Jadi berbagai macam hal akan dibahas di sini yang menarik tentang lebaran 2024. Tapi ya, mina aidin maaf aidin dulu buat semuanya yang menyaksikan. Mamang di sini akan menceritakan hal yang pertama nih ya. Nah, sekarang kan udah kembali kerja nih. Nah, bicara mudik kami merangkum beberapa peristiwa yang unik-unik. Nih, kita mulai yang enteng-enteng dulu lah. Jadi ada 1,4 juta kendaraan tuh yang mudik kembali ke Jakarta terhitung dari H+1 hingga H+5 atau dari tanggal 10 sampai 16 April 2024. Dikutip dari keterangan Jasa Marga, 1.393.861 kendaraan masuk ke Jakarta. Coba bayangin. Yang angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas. Dari gerbang tol yang utama nih, kayak GT Cikupa dari arah Merak gitu ya, dari GT Ciawi dari arah Puncak, dan GT Cikampek Utama dari arah Trans Jawa, dan GT Kalihurip Utama dari arah Bandung. Nah, jika dibandingkan dengan periode 2023 yang lalu, tahun lalu gitu ya, lebaran tahun lalu, total volume ini meningkat 0,8% dengan total 1.382.794 kendaraan. Jadi meningkat lah ya. Dikatakan dari Jasa Marga juga, total volume lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabodetabek ini meningkat 48,33% dibandingkan tahun lalu dengan total 939.700 kendaraan. Wah. Nah, tapi ada kabar dukanya juga. Jadi banyaknya kendaraan itu gitu ya menyebabkan kecelakaannya juga banyak. Makanya hati-hati semua yang lagi mudik. Tentu yang paling mencolok adalah kecelakaan yang terjadi pada kilometer 58 yang melibatkan sebuah bus dengan MPV yang memakan korban jiwa hingga 12 orang. Gara-gara kecelakaan itu, minibusnya terbakar dan menimbulkan korban jiwa hingga 12 orang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi 12 orang meninggal, mau lebaran malah berduka gitu ya. Bukan cuma itu aja, dikutip dari Medcom. Korlantas Polri mencatat ada kasus 2.985 kecelakaan yang memakan 429 korban jiwa. Ini sebetulnya penurunan kecelakaan ya. Walaupun ada ratusan, cuma kalau dibandingkan tahun lalu ada penurunan sekitar 13%, kata Kepala Korlantas Polri Ijen Aan Suhanan. Berkendara dengan hati-hati dan tertib. Selalu persiapkan diri untuk perjalanan jauh atau yang deket-deket aja. Patuhi juga rambu-rambu. Nah, jangan hanya mau cepat sampai ketemu keluarga, cuman hati-hati di jalan. Lebih baik hati-hati, lebih baik lebih lama, cuman lebih aman dan bahagia sampai di tujuan. Nah, tapi dari berita duka juga ada berita senangnya juga nih. Ada kejadian yang lucu-lucu soalnya. Nih, kayak kejadian kayak gini nih. Ada pengendara yang supaya orang lain itu nggak ngantuk ketika berada di belakang mobil kita. Nah, si pengendara ini dia ngegantung BH. Ya, BH. Nah, yang naik motor juga nih nggak kalah kreatif gitu ya. Di punggung pengendara dipasang tulisan yang macam-macam kayak gini nih. Mudiknya jangan ngebut-ngebut ya bro. Ingat nenek moyang kita pelaut, bukan pembalap Bekasi Purwokerto. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada lagi nih. Ibu, aku pulang kampung jangan ditanya kapan nikah ya, daripada aku puter balik. Tapi itu jadi fakta itu. Kalau setiap kita pulang kampung pasti ditanyain kapan nikah. Terus ada juga, maaf ya Ma, anakmu mudik cuma bawa RX King. Iya, RX King sekarang mahal, jangan salah. Nih, kejadian ini juga terulang gitu ya. Di tahun 2023 kami pernah bilang juga ada yang bukan ketinggalan barang aja, tapi ketinggalan saudaranya sendiri. Ditinggalin. Jadi ada kejadian anak kecil tertinggal di SPBU di Sumedang. Ceritanya dia mau jajan, turun dari mobil, tapi sang kakak yang bawa mobil nggak sadar tuh kalau adeknya juga turun. Dia main jalan aja. Ya udah, adeknya ketinggalan tuh di SPBU, kasihan banget ya. Terus ada juga yang pengen mudik tapi nggak kebagian angkutan umum ya. Akhirnya menyewa mobil, bukan mobil biasa tapi ambulan. Aduh, ambulan itu buat yang darurat lah, jangan dipakai buat mudik juga. Jadi ini karena ambulan, jadi bebas mudik tuh kemana, nggak kena
one way atau kena kontraflow, ya gitulah. Jadi bebas aja dia, enak aja. Untung ada polisi yang curiga lalu memberhentikan ambulan tersebut. Dari situ ketahuan, ini ambulan disewa untuk ngangkut pemudik. Ya elah, ada aja ya. Jadi ini di luar hujan, ada berisik-berisik sedikit ya, udahlah ya. Maklumin aja. Tuh. Nah ini ada kelakuan orang-orang demi cepat sampai ke tujuan. Jadi kami juga punya cerita mudik ya. Kru kami itu ada yang pakai Mitsubishi Expander Cross ya, sama juga kena macet-macet juga 17 jam dari Purwokerto ke Jakarta. Bahkan hampir serempetan sama pengendara yang ngantuk. Untung nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pasti kalau mudik naik Expander Cross nggak hanya memberikan impresi yang positif. Mobilnya nyaman buat bawa keluarga, handlingnya juga enak buat di jalanan non-tol. Ditambah ground clearance yang tinggi sehingga menambah kenyamanan bagi pengemudi dan pastinya fitur-fitur lain yang menambah keseruan dalam berkendara. Seperti auto hold, electric parking brake, dan cruise control. Kemarin tim kami juga nyobain posko mudik dari Mitsubishi Motors nih. Di sana bisa istirahat, bisa nyantai-nyantai, dan juga yang paling penting bisa cek kendaraan juga. Jadi mobil yang paling cocok untuk mudik atau lebaran, ini dia. Mitsubishi Expander Cross. Kenapa Mamang bilang paling pas untuk mudik atau liburan? Karena desainnya keren. Ini Expander Cross ya, udah pasti dia punya desain yang gagah seperti ini. Dan dimensinya pas untuk keluarga. Tuh lihat. Lega, muat 7 penumpang, kakek, nenek, cucu bisa masuk di sini semua. Udah muat banyak, bagasinya juga besar. Wah, bisa muat koper, di bawahnya masih ada juga. Hihihi, bagus. Mau ke jalan jelek? Nih, nggak usah khawatir. Ground clearance-nya tinggi. Ini adalah Expander Cross. Wah, setirnya bagus, sudah dibungkus kulit, jadi makin mewah. Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan, Expander Cross sudah dilengkapi dengan electric parking brake, ada auto hold-nya juga, dan juga transmisinya sudah CVT. Makin keren, makin irit. Udah gitu, kalau mundur ada kamera belakangnya dan juga ada sensor di belakang, jadi makin aman. Pokoknya nggak perlu khawatir karena Mitsubishi teman sejalan. Dan ini berita terakhir di hari ini. Ayo, kemarin siapa yang melewatkan acara Motomobi News Karnaval 2024? Nyesel banget kalau nggak datang karena di sana dipajang booth mobil baru, booth motor baru, juga dipajang mobil-mobil retro dari Eropa yang keren-keren, berbagai aksesoris mobil, dan juga Hot Wheels Competition. Yang pasti ada juga artis-artis yang manggung di sana. Dan Om Mobi yang selalu standby di acara ini. Ya karena ini adalah Motomobi News Karnaval. Oh iya, acara ini akan datang lagi di tahun depan. Dan yang perlu diingat, acara ini digelar rutin setelah lebaran ya. Sekalian halal bihalal di tempat. So, jangan sampai kelewatan di acara tahunan kami Motomobi News Karnaval di tahun 2025 ya. Dah, sekian Motomobi News kali ini. Saya Mamang Ican. Sign out. Itu Aspros ya. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi. Berikut tanda loncengnya. Share juga video ini ke seluruh dunia, ke bapak Anda semua, ke ibu, nenek, kakek, cucu gitu ya. Supaya pada tahu Motomobi News itu ada. Dan juga cek websitenya motomobinews.id. Itu. Karena semua artikel yang ada di sini ada juga di motomobinews.id. Iya. Terima kasih telah menonton.